Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Para pecinta kesucian jiwa, para ikhwan, akhwat, thariqah, qadrin, dan naqsyabandiyah ma'ad Suryalaya, bersyukur hari ini, alhamdulillah, baru saja kita sama-sama khidmat amaliyah manakib. Semoga keberkahan untuk kita semua, berkah segalanya, semuanya selamanya, untuk kita, keluarga kita, dan seluruh ikhwan akhwat rahimakumullah. Pada kesempatan hari ini, marilah sama-sama sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, salawat serta salam, dan khusus untuk guru kita pengersa Abah, ditambah-tambah kesehatan lahir dan batinnya, ditambah-tambah karomah barokahnya untuk kepentingan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ibu bapak sekalian, para pecinta kesucian jiwa yang saya hormati, para ikhwan akhwat rahimakumullah, yang terhormat guru saya Kiai Haji Nur Fahim, Kiai Haji Tata Masta, Kiai Haji Dedi Antoni dari Jambi, Umi Syahid, dan seluruh ikhwan akhwat. Pada kesempatan hari ini, saatnya kita khidmat ilmiah. Pada kesempatan sore ini, saya akan sedikit membahas tentang at-tasawwufu huwa al-khuluq. Tasawuf itu adalah akhlak. Artinya, kalau kita bertasawuf, sesungguhnya kita belajar akhlak. Kalau kita akhlaknya bagus, berarti tasawuf kita bagus. Di sini, tasawuf ini adalah sesuatu yang kita sebut dalam trilogi agama namanya ihsan, gitu ya. Nah, pengersa Abah mengajarkan kepada kita bertasawuf itu untuk kita agar akhlaknya bagus. Dalam teori psikologi Islam, bahwa akhlak itu adalah al-akhlaku huwa al-adah. Akhlak itu adalah kebiasaan. Artinya, ketika kita ingin bagus akhlaknya, maka buatlah sebuah kebiasaan-kebiasaan. Kenapa orang akhlaknya jelek? Karena kebiasaannya jelek. Kenapa orang akhlaknya bagus? Karena kebiasaan-kebiasaannya bagus. Dalam satu teori, ketika orang disebut expert atau ahli, itu 10.000 kali jam terbang. Jadi kalau seandainya kita kenal Kiai Jujun Junaidis sebagai ahli ceramah gitu ya, ahli pidato. Ketika saya tanya ke Ajujun, kok ceramah pinter banget gitu, mendadak seperti apapun dalam acara apapun bisa. Kata Ajujun, saya ceramah dari sejak kecil, subhan, katanya. Ingat betul ketika saya nanya, saya semenjak usia 10 tahun sudah ceramah. Kebayang menjadi expert, menjadi ahli. Kebiasaan beliau berkali-kali dalam berbagai macam event acara dari sekian usia, maka dia menjadi ahli. Itulah disebut expert gitu. Ahli gitu ya. Nah, kalau kita ingin ahli apapun, ini mesti ada kebiasaan-kebiasaan yang terus-menerus dilakukan, kita tiada henti gitu. Fokus sekian lama, maka lebih dari 10.000 jam terbang, ini udah luar biasa. Nah, artinya apa? Al-akhlaku huwa al-adah. Kebiasaan-kebiasaan kita baik, maka kita menjadi pribadi yang baik. Kebiasaan-kebiasaan kita jelek, maka pribadi yang jelek. Gitu. Nah, Abah mengajarkan kepada kita agar kita berkepribadian la ilaha illallah. Maka tiada bosan selalu mengajak untuk berzikir la ilaha illallah. Ketika kita terus berzikir la ilaha illallah, insya Allah harapan kita menjadi expert ahli la ilaha illallah. Gitu. Makanya jelas fas'alu ahli zikri in kuntum la ta'lamun. Di sini ahlinya pengersa Abah karena Abah sudah expert. Para silsilah sudah expert, sudah ahli mendarah daging. Ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka la ilaha illallah itu melilit lidahnya sampai mendarah daging. Kata Abah, kalau kita kenapa harus banyak mengucapkan lisan kita la ilaha illallah? Agar la ilaha illallah terlilit dan melilit di lidah kita dan mendarah daging.
Nah, inilah kebiasaan-kebiasaan yang mesti kita lakukan sebagai murid Abah, yaitu mendawamkan, membiasakan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya, kalaupun tidak expert, ya kita adalah orang yang selalu mengucapkan kalimat la ilaha illallah gitu. Nah, ini. Jadi al-akhlaqu huwa al-adah, kebiasaan gitu. Kebiasaan kita melihat sesuatu yang baik, maka menjadi pribadi yang baik. Kebiasaan mendengar sesuatu yang jelek, maka menjadi pribadi yang jelek. Maka hati-hati. Artinya apa? Kita harus melihat hal-hal baik, melihat guru suci, melihat orang-orang suci gitu ya, melihat komunitas suci gitu, mendengar kalimat-kalimat zikir ini agar terbiasa alam bawah sadar kita terinstall menjadi baik, maka perilakunya menjadi baik karena akhlak itu adalah perilaku. Nah, kemudian ketika orang bertanya apa sih akhlak yang tidak baik, nah itu disebutnya adalah behavior disorder kalau bahasa psikologi. Nah, artinya apa? Al akhlaku al khobisah gitu ya. Itu akhlak yang tidak baik itu adalah bersumber daripada kolbu gitu. Amrodul kulub, penyakit-penyakit hati gitu. Jadi kalau ada orang akhlaknya tidak bagus, itu adalah penyakit hati. Nah, jadi bagaimana caranya? Caranya adalah perbaiki hatinya agar akhlaknya bagus. Nah, maka di sini jelas kenapa kita fokus dengan kalimat-kalimat zikir ini yang diinstalkan oleh Abah, yang didoktrinkan oleh Abah, yang diprogramkan oleh Abah kepada kalbu kita, agar kalbu kita ada Allah di sana, maka perilakunya baik. Kalau kalbu kita ada setan, maka perilakunya jahat. Kalau di kalbu kita ada Allah, maka perilakunya berkepribadian seperti Allah, seperti nama-namanya gitu ya. Ya lembut, ya latif gitu ya. Uh, Artinya apa? Di sini kita ingin meniru, mencontoh gitu. Karena tasawuf itu meniru gitu. Mencontoh. Mencontoh siapa? Mencontoh Allah Subhanahu wa taala. Maka berakhlakkah kamu dengan akhlak Allah gitu ya, dalam satu keterangan. Nah, artinya kita sedang meniru, mencontek akhlak Allah sehingga menjadi kebiasaan dan kita berperilaku menjadi pribadi yang baik seperti sifat-sifat Allah. Nah, untuk mendapatkan itu mesti ada bimbingan, yaitu Syekh Mursyid yang sudah berperilaku seperti Allah sebagai modeling kita, sebagai role model, maka kita dibimbing olehnya. Beliau adalah modeling kita untuk bisa meniru sifat-sifat Allah agar akhlak kita menjadi akhlak bagus. Gitu. Nah, jadi ikhwan akhwat rahimakumullah, kita bersyukur semuanya pada hari ini selalu dibimbing oleh pengersa Abah. Kita selalu diminta, disuruh, diajak oleh Abah untuk membiasakan hal-hal baik. Kebiasaan kita sebagai murid Thariqah adalah berzikir la ilaha illallah. Karena tidak ada mungkin orang bertorikoh tanpa zikir. Masih ada murid, mesti ada mursyid. Dan zikir inilah yang menghantarkan kita mengikuti Syekh Mursyid agar kita bisa berakhlak seperti akhlaknya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita hari ini manakib adalah kebiasaan-kebiasaan yang terus kita lakukan setiap hari, tiada bosan. Walaupun sebenarnya kadang kita merasa bosan, merasa jenuh. Tetapi disitulah kita kenapa ada khidmat ilmiah, karena ini namanya khidmat. Jadi sama-sama khidmat, walaupun namanya khidmat ilmiah, khidmat amaliyah, khidmat ilmiah. Bedanya yang saya tahu kalau khidmat amaliyah kita diam semuanya. Tidak boleh ada gerakan-gerakan kecuali gerakan yang melibatkan zikir kepada Allah. Gerakan-gerakan menjadi rangkaian manakib. Tetapi ketika khidmat ilmiah, ya boleh minum, boleh makan, sambil kita khidmat mendengarkan inspirasi-inspirasi, motivasi-motivasi ketika kita jenuh, ketika kita kurang semangat, dengan adanya khidmat ilmiah, maka kita menjadi semangat gitu ya. Nah, jadi ini penting sekali kita sebagai murid Abah betul-betul membiasakan kita dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apapun, kita selalu berzikir kepada Allah. Kalau Kiai Tata kemarin bilang bahwa kita ini kasamaki fil bahri. Kita ini seperti ikan di lautan gitu ya. Kita tidak pernah asin, tidak pernah terkontaminasi dengan lingkungan. Jadi kalaupun ada ikan asin karena diasinin gitu ya, sudah mati.
Nah, artinya apa? Karena selalu hidup ikan itu. Makanya 3 ikan itu. Ikan itu yang pertama tidak terkontaminasi, kata Kiai Tata kemarin waktu ceramah. Yang kedua juga, ikan ini selalu hidup. Coba lihat, saya di rumah punya akuarium, itu nggak hidup gitu. Sampai anak saya bilang, kenapa ya ikan kok nggak pernah tidur, kata anak saya gitu. Ya itulah ikan, dia terus bergerak gitu. Dan yang kedua, terus bergerak, terus hidup. Jadi ikan tuh tidak terkontaminasi, kedua terus hidup, hidup ya, hidup hatinya kalau kita kita tuh. Yang kedua adalah tidak pernah tidur, melek terus gitu ya. Ikan kapan tidurnya? Nah, inilah 3 ikan inilah sebagai lambang kita bahwa kita pelan-pelan kita mengikuti ke arah sana. Dengan cara apa? Ya kita tadi lupa ingatkan alatnya sudah diberikan oleh Abah, yaitu kalimatnya sama, zikirnya sama, tidak ada perbedaan. Ulama kah, kiai kah, ustadz kah, dosen kah, pengusaha kah gitu ya. Anak perempuan kah, laki-laki kah, semua sama. Yaitu kalimatnya la ilaha illallah, zikir jahar dan zikir khafi yang ditanamkan dalam kalbu kita masing-masing. Tinggal kita sama-sama bizrut tauhid ini kita kembangkan, kita semai, kita siram, kita kasih pupuk. Dengan cara apa? Ya pupuknya manakiban, dengan cara sohbah, dengan cara sholat-sholat sunnah. Insya Allah Bidrut Tauhid ini terpelihara, berkembang, dan semakin berkembang. Dan nanti akhirnya ada ilahi anta maksudi waridhaka matlubi ini mahabbataka wa ma'rifatak. Walaupun nanti buahnya macam-macam. Kayak baru saja saya habis menemui seseorang yang sudah talqin. Beliau divonis dokter sakitnya seperti ini. Ketika dia mengamalkan zikir ternyata sembuh total. Dan baru saja di Indramayu ada satu klinik Korea ya, terapi hampir 800 orang. Dia penyakit fisik diterapi dan talkin semua gitu ya. Karomah barokah apa. Alhamdulillah banyak kesaksian mereka cerita kepada saya penyakit-penyakitnya pada sembuh. Bahkan ada yang dinyatakan guna-guna lah, santet lah, dan lain-lain. Ketika talqin, ketika mengamalkan zikir, ternyata mereka merasakan sesuatu kesehatan yang luar biasa. Dan itu dibuktikan secara medis. Ini buah daripada zikir, walaupun bukan tujuan daripada zikir. Tetapi, apalagi Abah sudah mengatakan kemarin waktu manakib, yang namanya hal-hal seperti itu akan hilang, akan lenyap dengan kalimat la ilallah. Ini yang bicara Abah di manakib kemarin. Sabda Abah, kena penyakit apapun yang sifatnya mistik ya, guna-guna lah, santet lah, apalah, hilang gitu ya. Terlindungi aman. Karena apa? Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilallah, maka dakhala khisni, yaitu masuk dalam bentengku. Barang siapa yang masuk dalam bentengku, maka umina min azabi, aman dari azab. Dari azab Allah aja aman, apalagi hal-hal yang seperti itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ibu Bapak sekalian, semoga kita semua istiqomah, sama-sama termasuk saya saling mendoakan, saling support, kita dibiasakan terus menjadi kebiasaan-kebiasaan kita menjadi pribadi yang baik, kalimat-kalimat baik, perkataan baik, dan tentunya yang paling utama adalah kita membiasakan diri untuk selalu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan lupa ingatkan terus ismuzat dalam kalbu kita. Sehingga kita bisa terus menjadi murid pengurus Abah, dan kita istiqomah dalam mengamalkan, mengamankan, melestarikan thariqah Qadiran Syabani Marsurlaya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Berkah semuanya, segalanya, selamanya, barokah Abah untuk kita, sekeluarga, semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih, hatur nuhun semuanya. Yang baik dari Abah, yang tidak baik dari saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.